Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's been a long time I didn't make any videos because I was busy. Lagi sibuk-sibuknya ngerjain skripsi, bimbingan, dan revisian. Juga ada project lain kan, kayak drama gitu. Jadi I had no time for making video, but I'm so sorry about it. Tapi di video kali ini aku bakal ngebahas persiapan dan tips dari aku buat kalian yang lagi nyusun skripsi atau OTW skripsian, khususnya buat jurusan sastra Inggris ya. Mungkin ini berguna juga buat adik-adik kelas aku yang lagi OTW skripsian atau dari universitas lain dengan jurusan yang sama gitu. So please keep watching. Oke, sebelum kita ke skripsi, aku mau ngebahas nih gimana sih step by step sampai kita tuh bisa skripsi atau bikin tesis ya namanya. Pertama, kita bakalan proposalan dulu gitu. Proposal itu kayak pengajuan kita sebelum kita diresmikan atau di ACC gitu sama dosen, dapat dosen pembimbing untuk skripsian. Jadi kita harus mengajukan proposal dulu kan. So, untuk proposal sendiri itu kita di fakultas aku itu dapatnya di semester 7. Karena semester 8 itu SKS-nya itu cuma skripsian aja. Jadi semester 7 kita dapat matkul proposal. Yang pertama, sebelum kalian masuk ke proposal, aku saranin jauh-jauh hari itu kalian harus udah prepare gitu tentang mikirin skripsi atau topik apa sih yang mau kalian ambil. Jadi lebih baik kayak di semester 4, 5, 6 gitu kalian tuh harus udah mulai mikirin itu kalau kalian mau tepat waktu gitu lulusnya kan. Yang pertama, kalian itu harus tahu topik yang kalian minati. You have to determine the topic that you are interested in. Itu sangat penting sebagai base ya, kayak pelurunya kalian gitu sebelum kalian mengeluarkan senjata. Yang pertama, kalian harus tahu topiknya apa. Jadi in general there are three main topics that you can choose. Misalnya di bagian linguistik, translation, dan juga literature. Untuk linguistik itu biasanya untuk di fakultas aku itu didapetin di semester 5. Jadi secara general biasanya pengenalan tentang intro to linguistic dulu, kemudian kita akan masuk ke cabang-cabang linguistik yang mikro ya, mikrolinguistik di S1. Mikrolinguistik itu ada apa aja sih? Tuh, ada fonologi, morfologi, sintaks, semantik, pragmatik, dan untuk makro itu ada juga sociolinguistik ya kalau di fakultas aku. Jadi dari topik itu kalian bisa pilih kalian tuh interestnya kemana, karena ini tuh baru general dan ke spesifiknya lagi itu ada gitu. Misalnya kalian mau ke semantik apa gitu, juga ke pragmatik apa, misalnya kayak locutionary gitu. Dan untuk di translation kalian juga bisa ngambil translation atau terjemahan ya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dan literature itu seperti biasanya didapetin di semester 6 sih, bukan semester 7. Di drama sama prose itu membahas tentang elemen dalam literature atau drama itu sendiri, kayak characterization itu secara general. Oke, satu itu penting, temukan topik yang kalian minati. Oke, tips yang kedua dari aku adalah kalian harus mempersiapkan minimal or at least 5 topics. Karena itu sangat penting guys. Kalau kalian ditolak sama dosen kalian, sakit hati kan? Tapi ya udah, kita harus bisa menerima dengan lapang dada karena itu biasa terjadi. So, kalian harus punya cadangan supaya kalian itu tetap bisa maju. Karena kemungkinan yang bikin gak make sense itu di bagian teori biasanya. Data, teori, sama topiknya gak nyambung gitu. Berarti kan kalau kalian bisa ganti, kemungkinan masih bisa ganti ya silahkan gitu. Tapi kalau udah mentok banget kayak aduh
harus ganti pakai apa nih gitu kan, kalian bisa mengajukan topik yang lain gitu. Jadi saran aku sih lebih baik kalian di setiap topik itu translation, literature, dan linguistik, dan cabang-cabang linguistik ini juga banyak kan, jadi banyak banget topik yang bisa kalian ambil gitu. At least punya satu lah. Di translation pasti ada yang kalian minati di bagian apanya gitu kan. Di linguistik entah itu pragmatik, asemantik gitu, syntax, whatever kayak gitu. Setelah itu kalian harus punya cadangan ya dalam tema itu. Kalian tuh harus punya cadangan, dan mungkin kalian juga perlu tambahan 3 untuk sekedar ide doang gitu, bukan dibuat kerangkanya. Oke, itu dia. Setelah kalian memutuskan topik yang kalian minati dan kalian yakini, kalian bisa nih mulai untuk membuat kerangka dari proposal itu. Jadi setiap fakultas punya kerangka proposal gitu, punya masing-masing. Nanti kemungkinan habis video ini part 2-nya aku bakal ngebahas tentang kerangka proposal ya di fakultasnya aku tuh kayak gimana. Jadi ada bayangan lah untuk kalian gimana cara bikin proposalnya. So, kalian bikin kerangka proposalnya dulu dari judulnya, data source-nya gitu, terus research problem, dan juga teori yang paling penting ya. Diusahakan untuk menggunakan teori yang terbaru kalau ada, tapi kalau tidak ada ya that's okay gitu. Dan untuk proposalnya dan untuk idenya tuh diusahakan kalau memang kalian bisa find a new idea, it's gonna be a really excellent, sangat-sangat excellent sekali kalau bisa kalian menemukan ide baru yang belum pernah dibuat oleh kakak kelas kalian gitu. Mungkin itu bakal lebih menantang ya, karena gini guys, dari pengalaman aku udah sempat tanya-tanya ke dosen gitu, kebanyakan memang sih rata-rata mahasiswa itu nyari topik yang general, yang udah banyak yang ngambil gitu, kayak lebih mudah dapat referensi mungkin ya, seperti figurative language, code switching, itu udah lumayan banyak yang ngambil di angkatan aku. Mungkin di sebelumnya juga banyak, jadi mungkin dosen juga butuh, atau fakultas, universitas juga butuh sesuatu yang baru kan, dari sebuah penelitian kita. Jadi it's better avoid topik-topik itu dan find a new one. Mungkin di sana kalian bakal dapat banyak improvisasi, banyak saran-saran dari dosen. Dosennya juga dapat learn a new thing kan gitu. Saran dari aku sih itu. Dan setelah kalian mempersiapkan ketiga hal itu, kalian bisa mulai untuk buat proposal dan bisa mengajukan proposal di semester 7. Di semester 7 kita akan dapat pembimbing proposal, matkul proposal. Setelah kalian dapat pembimbing proposal, nanti akan ada 2 gelombang, biasanya gelombang 1 dan gelombang 2. Kalau kalian bisa ngambil dan lolos di gelombang 1, it's mean kalian kuliah 3,5 tahun gitu. Dan biasanya yang diambil dari gelombang 1, kalau dari angkatan aku itu per kelas 10-12 orang, dan sisanya itu adalah gelombang 2. Jadi it's better kan, semakin cepat itu semakin baik. Tapi lihat nanti itu balik lagi ke kita gitu, ready atau enggaknya. Dan biasanya terjadi penolakan juga, itu hal yang biasa, jangan berkecil hati, tapi masih bisa dikejar selama kita mau berusaha gitu. So, semangat buat kalian yang OTW skripsian atau OTW bimbingan, buat teman-teman aku, semangat guys. Dan di video yang part 2-nya aku akan ngebahas tentang kerangka proposal itu di fakultas aku tuh kayak gimana, dan next mungkin ke skripsi ya. Jadi itu dulu dari aku. Thank you so much for watching. Like, comment, and subscribe. Bye.